Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Hafid Abdul Malik Arifin. Ini adalah video kedua terkait dengan Android Studio. Sini kita akan mempelajari menu-menu yang ada pada Android Studio. Baik, kita akan mulai untuk membuka aplikasi Android Studio. Oke. Kemudian ini adalah halaman pertama ketika kita udah setup Android Studio. Ketika kita sudah menyelesaikan semua instalasi, SDK-nya juga sudah di setup ya semuanya, maka di sini ada opsi new project, kemudian open, dan di sini ada menu-menu lainnya ya untuk import yang ke tempat lain-lainnya. Nah, kita di sini akan membuat menu project baru sehingga kita cukup melakukan new project. Namun sebelum kita masuk ke dalam new project, sedikit saya jelaskan. Di sini ada customize ya. Customize ini adalah untuk mengatur tampilan dari layar kita. Contohnya color term. Kalau kita menggunakan sinkronisasi OS, maka akan mengikuti term yang dipakai oleh OS tersebut. Untuk contoh, karena saya di sini OS-nya menggunakan yang terang, ketika saya klik synchronize with OS, dia akan ikut terang. Namun ini bisa kita kembalikan lagi kalau kita mau memilih dark pula. Atau kita bisa memilih yang lain. Ini tidak masalah ya, ada banyak pilihan, tinggal kita mengikuti sesuai dengan kesesuaian kita sendiri. Nah, sedangkan sini fontnya juga kita bisa atur sebesar apa font yang akan kita gunakan supaya mempermudah kita untuk membaca coding yang akan kita evaluasi nantinya. Nah, dalam hal ini saya akan menggunakan 18 ya supaya lebih mudah terlihat, atau 20. Sebenarnya 18. Oke. Nah, di sini ada keymap juga. Keymap itu lebih ke menu-menu yang ada pada Windows-nya. Di sini kalau kita configure, di sini akan muncul keymap. Apa itu? Di sini ada main menu ya. Kemudian di sini nanti biasanya akan muncul di bagian atas seperti itu. Nah, di sini kan kita bisa melihat di sini ada mengikuti NetBeans atau Eclipse. Ini sebenarnya SDK yang disiapkan seperti itu. Oke, di sini kita ada plugin juga. Plugin ini nanti akan begitu kita install akan muncul ya, kita akan pluginnya mau yang ini. Nah, ini oke ya, kita hanya sekedar pengetahuan dulu. Di sini ada plugin. Nah, di plugin ini kita bisa mendownload plugin apa aja yang sebenarnya kita butuhkan. Ini plugin ini kita bisa install nanti. Contoh di sini saya sudah menginstal Flutter. Flutter ini adalah untuk mengkonversi multi platform ya. Contoh, seandainya kita udah membuat di Android, kemudian kita mau ke iOS, nah itu menggunakan Flutter. Dan di sini banyak fitur-fitur lainnya. Ada yang untuk memperbaiki untuk UI, ya, dan yang lain-lainnya. Ini banyak, ada yang berbayar dan juga ada yang tidak. Di sini ada GitLab juga. Ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian yang terakhir di sini ada Learn Android Studio. Di sini dalam hal kita memenuhi kesulitan, terdapat error, ataupun ada muncul yang terjadi warning atau segala macam, nah ini kita bisa pelajari melalui di sini ada Android Studio on YouTube. Oke, kita akan masuk ke project ya. Di project, kita akan mulai project baru kita. Kita tinggal klik new project di sini. Nah, berikutnya kita akan dihadapkan pada pilihan opsi kita mau mengembangkan aplikasi Android untuk apa. Untuk smartphone atau tablet ya, atau di sini Wear OS, di sini ada untuk smartwatch, di sini juga ada Android TV, kemudian ada otomotif, di sini untuk kendaraan seperti dashboard kendaraan ya. Nah, oke. Nah, ini kita pilih di sini phone and tablet. Kita di sini disediakan banyak template. Misalnya kalau yang paling gampang lah ya, basic activity. Nah, di sini adalah template aplikasi yang sudah disediakan oleh Android Studio. Untuk di sini ada muncul satu tombol melayang di sini ya, ada play button. Nah, nanti di sini ada button aplikasi, button navigation activity. Ini seperti di bawah gitu ya, ada tombol-tombol. Dan ada activity yang lain. Kita bisa juga ada Google Map ya. Ini ada Google Map, kita bisa membuat aplikasi yang kaitannya dengan Google Map. Atau kita ada halaman login juga. Nah, ini disediakan beberapa template. Jadi ada banyak ya di sini template. Nah, untuk percobaan hari ini kita akan menggunakan empty
activity. Oke, kita pilih di sini, kemudian kita pilih next. Setelah itu, ada beberapa field yang wajib kita isi. Yang pertama adalah nama aplikasinya. Di bagian ini, nah, kita boleh memberi penamaan, boleh dengan aplikasi atau street. Ini nama aplikasi bebas. Misal, kita akan menggunakan aplikasi belajar ya. Belajar 3 karena kita di pertemuan ketiga. Nah, kemudian yang di package name ini penting di sini untuk membedakan antara aplikasi yang satu dengan yang lain, karena ini adalah ID dari setiap aplikasi. Jadi package name ini terdiri dari domain. Di sini adalah domain. Misal kita memiliki domain ya, memiliki website gitu ya. Nah, maka website itulah yang kita masukkan di package name. Namun penulisannya dibalik, yaitu contoh saya punya website logikaku.com gitu ya. Maka di sini penulisannya com.logikaku. Nah, ini apakah ini harus ada di real kenyataan website ini? Tidak harus. Maka ini untuk membuat master key. Nah, ini kenapa ini menjadi penting? Karena dia akan menjadi master key atau kode yang unik di Play Store. Nah, contoh kita memiliki nama kalkulator gitu ya, dengan ejaan kalkulator ini di ejaan bahasa Inggris. Nah, ini kan tentunya banyak aplikasi yang banyak ya muncul di situ. Nah, kenapa kok namanya sama tapi bisa terinstall, bisa upload, bisa publish di Play Store? Pembedanya adalah di package name-nya. Nah, ini kenapa pentingnya domain name. Oke, berikutnya adalah save location. Save location ini kita bisa memilih foldernya di mana. Yang penting kita udah memastikan folder tersebut ada. Nah, kemudian di sini ada language. Nah, di language ini sebenarnya ada 2. Di sini ada Java dan juga Kotlin. Nah, di video ini kita akan mempelajari untuk menggunakan bahasa Java. Dan kemudian minimum SDK. Ini juga perlu kita tentukan. Pertama, untuk kita sesuaikan dengan device yang kita miliki atau perangkat yang kita miliki. Misalkan kita memiliki Lollipop atau Jelly Bean gitu ya, maka kita harus menggunakan yang versi Jelly Bean supaya bisa digunakan handphonenya. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya memilih Lollipop, maka yang Jelly Bean tidak bisa diinstal karena tidak support device-nya. Jadi kalau kita memilih Lollipop, maka Android yang terbaru itu akan bisa mengakses, sedangkan yang lebih tua tidak bisa. Nah, maka di sini kita tinggal klik finish. Nah, ini ketika kita mau memulai project baru, kita pastikan konfigurasi kita oke, artinya internet kita oke, karena untuk melakukan konfigurasi Gradle kita ini memerlukan koneksi yang cukup baik ya. Nah, apabila koneksi internet kita tidak baik, maka itu akan menyebabkan error-error. Ini proses pembuatan project ya. Kalau kita perhatikan di sini masih loading ya. Ini kalau kita perhatikan. Jadi memang untuk pertama kali untuk membuat project banyak hal yang harus kita set up untuk SDK-nya. Jadi untuk pertama kali membuat project yang pertama ini memang butuh waktu yang lebih lama. Namun untuk program berikutnya ini tidak selama project yang pertama, hanya perlu penyesuaian yang berikut. Nah, ini sudah selesai dengan install Gradle-nya. Ini adalah area editor kita. Di bagian ini kita menuliskan kode-kode programnya. Nah, kita lihat dari struktur project di sini. Di dalam project ini ada beberapa directory yang perlu kita perhatikan. Ya, kita pelajari gitu ya. Jadi di folder pertama di sini ada folder manifest. Di dalamnya ada
file Android Manifest XML. Nah, ini kita buka. Nah, di sini berisi tentang profil dari aplikasi. Entah itu nama aplikasinya, theme yang dipakai, icon dari aplikasi. Jadi kalau kita install aplikasi itu kan akan muncul icon gitu ya. Nah, di sini ada di posisi di Android Manifest.xml. Selain itu juga ada user permission. Jadi misal di sini kita memerlukan akses kamera, maka kebutuhan terhadap permission itu kita masukkan di sini di manifest. Jadi ini perlu kita tambahkan di Android Manifest.xml ini. Hal ini untuk membolehkan akses-akses tertentu bagi aplikasi untuk mengakses device yang ada. Contoh itu kita akses kamera, akses kontak, atau yang lain-lain. Oke, folder berikutnya adalah Java. Disinilah kita menuliskan logic program kita. Di sini di folder pertama ini ada main activity. Nah, kalau kita lihat di sini main activity kita letakkan di sini. Jadi proyek-proyek utama itu diletakkan di sini. Namun untuk folder 2 dan 3 ini adalah hasil generate dari apa yang kita tuliskan di package kita ya, yang pertama. Kalau kita perhatikan di sini ada satu metode. Metode ini kalau di Java Desktop ini seperti metode main-nya ya, metode main. Jadi tanpa kita melakukan create metode ini, maka activity atau aplikasi Android ini tidak akan berjalan. Jadi metode yang di sini ini adalah main dari Android-nya. Di bawahnya ini ada folder REST. REST ini adalah resource. Ini adalah sumber-sumber yang mendukung ya. Yang pertama adalah drawable. Folder drawable. Di sini difungsikan untuk meletakkan gambar-gambar pendukung. Misalnya gambar background, gambar logo, gambar icon yang akan kita letakkan di aplikasi. Maka gambar-gambar itu kita letakkan di drawable. Kemudian di sini ada folder layout. Perhatikan di sini ada activity main. Nah, ini adalah rancangan UI. Ya. Ya, user interface-nya itu adalah berbasis XML. Jadi di folder inilah kita meletakkan XML kita. Nah, di sini kita bisa meletakkan user interface-nya dengan drag and drop. Jadi kita bisa juga membuat antarmuka dengan kode. Nah, ambil contoh di sini ada button ya. Kita tinggal drag and drop kita di sini. Kita bisa juga menggunakan kode gitu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian, nah di sini adalah icon. Icon ini untuk icon ya, di sini map ini untuk icon. Kemudian di sini ada values. Nah, di sini berisi string dan colors. Jadi kalau di sini mau membuat aplikasi, itu kan harusnya pewarnaannya seragam ya, konsisten. Jadi supaya kita lebih nyaman di mata, gitu ya. Jadi itu harus kita daftarkan di resource values color. Jadi kalau kita lihat di sini ada kode-kode warna di sini. Jadi kita letakkan semua kode-kode warna itu di sini. Nah, sedangkan yang di string ini adalah variabel untuk UI-nya. Variabel untuk UI ya, bukan logic string. Jadi misalkan kita membuat menu, di situ ada beranda gitu ya, ada setting, ada produk atau ada tools, ada penjualan. Nah, nama-nama variabel tersebut maka kita letakkan di sini. Jadi nama filenya ya, baik itu di button atau di mana, nah itu diletakkan di sini. Termasuk di situ adalah app name-nya. Kalau dalam hal ini kita tadi ada belajar 3 gitu. Nah, ini meskipun kita bisa juga menuliskan langsung di dalam yang tadi. Nah, kenapa kita tuliskan di sini? Ini akan mempermudah kita ketika kita mau membuat aplikasi ini multi-language. Nah, jadi semua lebih mudah di sini. Nah, kemudian di sini ada tema di sini untuk yang kita bisa gunakan lah ya, tema yang bisa kita gunakan
warna gitu untuk aplikasinya. Nah, yang berikutnya adalah Gradle. Ini kita ambil ya. Nah, ini di sini kita langsung ke sini, modul belajar. Kalau kita mau menambahkan sebuah library yang ada di google.app gitu ya. Nah, ini kita menambahkannya nanti di sini. Kita tinggal menambahkan dependensi, kemudian kita tinggal implementation gitu ya di sini. Nanti akan kita pelajari nanti. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa disampaikan hari ini terkait dengan menu yang ada pada Android Studio. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.